Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini pelajaran bimbingan dan konseling dengan materi yang baru yaitu membuat diri kamu bermanfaat. Ini adalah materi pertemuan kedua untuk kelas 11. Berikutnya kita akan masuk ke dalam materi. Mohon disimak dengan baik. Yang pertama, menjadi pribadi yang bermanfaat. Manusia adalah makhluk sosial, selalu berinteraksi dengan orang lain, di rumah, di sekolah, pasar, kantor, dan di berbagai tempat lainnya. Kebutuhan untuk berinteraksi sama pentingnya dengan kebutuhan primer yang lainnya. Karena itu, manusia tidak bisa hidup normal tanpa orang lain. Mereka akan saling membutuhkan, memberi dan diberi, menghargai dan dihargai, serta sederet aktivitas sosial lainnya. Dan aktivitas sosial yang kita lakukan seharusnya memberikan manfaat kepada orang lain. Menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain adalah impian setiap orang, bukan hanya kalian saja, tetapi saya juga. Karena kita hidup di dunia ini selalu bersosial. Kebermanfaatan kita bagi orang lain adalah sebuah prestasi yang sangat gemilang. Besarnya manfaat kita pada orang lain akan menjadikan kita pribadi yang lebih baik dan lebih berkembang serta lebih kuat. Apapun kewajiban kita sekarang ini, silahkan lakukan dengan baik dan benar. Memang tidak secara langsung memberi manfaat kepada orang lain, tapi cukuplah menjadi dasar kita berinteraksi dengan orang lain. Banyak cara bisa kita lakukan untuk saling memberi manfaat kepada orang lain. Yang paling mendasar adalah melakukan setiap kewajiban kita sendiri dengan baik, dengan benar, sehingga tidak merepotkan orang lain. Ini yang paling penting, hindari membantu orang lain karena syarat-syarat tertentu, karena perasaan ingin dihargai, apalagi dengan pamrih materi atau kalian meminta imbalan. Bukan membantu, tapi malah hanya akan menjadi beban bagi orang lain. Tegakah kalian menjadi beban bagi orang lain? Dua hal tersebut di dalam materi ini mudah diucapkan tetapi tidak mudah dilakukan. Berikutnya, ada 4 kategori remaja, yaitu remaja yang seadanya. Yang kedua, remaja yang mengada-ngada. Ketiga, remaja yang ada-ada saja. Dan yang terakhir adalah remaja yang lebih dari adanya. Nah, sebelum saya menjelaskan, mohon disimak dengan baik-baik. Yang pertama, remaja yang seadanya. Remaja yang seadanya, ini tipe remaja yang puas dengan apa yang dialaminya, bukan apa yang diperoleh. Remaja yang seperti ini biasanya polos-polos aja, tetapi jadi nggak punya keinginan untuk lebih maju. Yang kedua, remaja yang mengada-ngada. Remaja yang mengada-ngada ini adalah remaja yang kayak biasanya banyak ngelamun, banyak mimpi, tapi jarang banget mewujudkan mimpinya itu ke dalam tindakan nyata. Biasanya suka menyendiri dan memiliki dunia yang unik, minimal untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, remaja yang ada-ada saja. Remaja yang ada-ada saja, ini tipe remaja yang asal beda, berpenampilan beda, sehingga baik secara sendiri maupun berbarengan dengan teman, jadi beda sama yang ada. Biasanya lucu, asyik, rame, dan serasa beda sekali dari teman yang lainnya. Yang keempat, remaja yang lebih dari adanya. Nah, tipe ini yang paling oke. Jadi, remaja yang kayak gini nih gampang sekali atau gampang banget gimana caranya bikin orang lain ngerasa beruntung pas kamu datang dan ngerasa kehilangan pas kamu pergi.
Jangan sampai kamu datang dan pergi itu nggak ngaruh buat orang lain. Kan kasihan kamu. Kamu jadi bermanfaat buat orang lain. Jangan sampai tidak meninggalkan kesan apa-apa untuk orang lain. Nah, dari kategori remaja ini, kamu termasuk kategori yang mana? Silahkan dipilih sesuai dengan penjelasan saya tadi. Jadilah pribadi yang bermanfaat bagi orang lain, bukan pribadi yang memanfaatkan orang lain. Ingin bermanfaat bagi orang lain? Sebelum saya lanjut ke materi, saya akan bertanya, ingin bermanfaat bagi orang lain? Silahkan jawab dengan kepribadiannya masing-masing. Kalau kita ingin bermanfaat bagi orang lain itu harus mengetahui dulu bermanfaat itu apa sih artinya. Bermanfaat itu tuh adalah identik dengan saling melengkapi, menguatkan dan tidak memberatkan dan menjadi bagian dari penyelesaian masalah. Bermanfaat membuat kita berada pada posisi yang bebas mengekspresikan diri kita sendiri. Ingin bermanfaat bagi orang lain. Coba lakukan hal sederhana ini. Yang pertama, niat yang kuat. Segalanya yang diawali dari niat, termasuk untuk melakukan hal-hal yang akan bermanfaat bagi orang lain. Tanpa niat yang kuat, keinginan kalian akan tetap menjadi angan-angan. Ketika niat kalian sudah terucap, maka akan muncul kemauan yang besar. Kemauan itu biasanya diimbuhi dengan tekad untuk memberi manfaat kepada orang lain. Jika kalian punya harta, gunakan harta tersebut sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Tidak punya harta, tetapi punya ilmu, tidak masalah. Ilmu yang kalian kuasai nanti bisa ditebar atau diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Yang kedua, bantu rawat lingkungan sekitar. Sebagai bagian dari warga di tempat tinggal kalian, sudah seharusnya kalian ikut menjaga dan merawat lingkungan. Mulailah dari hal yang sederhana, seperti misalnya kalian rutin membersihkan halaman atau perkarangan rumah kalian sendiri. Jangan sampai rumah yang tempat kalian tinggalin ini terlihat kumuh dan tidak terawat. Kemudian, jangan pernah mangkir dari kegiatan kerja bakti. Mangkir ini maksudnya tidak pernah ikut sama sekali. Datanglah setiap ada undangan kerja bakti di lingkungan tempat tinggal. Gotong royong membersihkan tempat tinggal kalian atau lingkungan tempat tinggal. 3. Membantu teman atau kerabat yang dilanda kesusahan. Ada kalanya kalian punya teman atau kerabat atau keluarga yang harus menghadapi kondisi yang tidak mungkin dia jalani sendirian. Saat itulah keberadaan kalian itu dibutuhkan. Tanyakan apa yang mungkin bisa kalian bantu untuk menyelesaikan masalah yang dialami. Yang keempat, membeli di pedagang kecil. Saat ini sangat mudah untuk menemukan minimarket atau toko modern, tidak hanya di perkotaan, bahkan di pedesaan pun atau di kampung-kampung sudah mulai dirambah para pemodal besar. Padahal banyak pedagang kecil yang hanya berusaha menghidupi keluarganya dari berjualan. Ketika suatu saat kalian belanja ke pasar tradisional, usahakan jangan menawar harga yang disodorkan. Kalau dirasa harganya masih wajar-wajar saja. Kalau bisa, langsung saja membayar. Kalaupun menurut kalian harganya belanja di pasar tradisional ini harganya agak mahal, coba tawar dengan selisih tidak jauh dari harga awal. Dengan demikian, kalian sudah melakukan hal positif dan bermanfaat bagi orang lain. 5. Menjadi relawan.
ketika ada daerah yang mengalami bencana, segeralah pergi untuk menjadi relawan. Karena mereka yang menjadi korban bencana pasti butuh bantuan. Tidak hanya butuh bantuan materi, tetapi juga tenaga. Menjadi seorang relawan merupakan sebuah perbuatan yang benar-benar sangat bermanfaat bagi orang lain. Kalian bisa membantu membereskan lokasi yang terkena bencana jika memang sesuai dengan keahlian kalian. Yang keenam, mendonor darah. Badan Anda sehat dan rajin berolahraga. Sempurnakan kesehatan yang kalian miliki dengan rutin mendonorkan darah ke Palang Merah Indonesia atau PMI terdekat. PMI atau Palang Merah Indonesia selalu menerima masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya dengan tangan terbuka. Dengan rutin mendonorkan darah, kalian tidak hanya bermanfaat bagi orang lain, tetapi juga sekaligus mendapat manfaat bagi diri kalian sendiri. Donor darah rutin akan memicu munculnya darah baru di dalam tubuh yang lebih segar dan lebih sehat. Jadi dengan kalian mendonor darah itu bukan hanya tubuh kalian saja yang sehat, tetapi kalian membantu menyelamatkan nyawa orang lain dengan mendonorkan darah. Nomor 7, gali kreativitas. Maksimalkan sisi kreativitas kalian untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak, terutama yang hasil kreativitasnya bisa dijadikan solusi dari masalah yang ada di masyarakat. Ambil saja contoh, kalau kalian pernah membaca koran atau menonton berita di TV, ada seorang anak kecil di Provinsi Aceh bernama Naufal. Dia menciptakan listrik dari pohon kedondong. Itu contoh. Berbagi pengalaman dan pengetahuan. Untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, kalian harus lebih banyak berbagi pengalaman dan pengetahuan kalian tentang sesuatu hal yang mungkin lebih baik dibanding orang lain. Ini akan menjadi manfaat bagi orang lain ketika kalian bagikan pengalaman dan pengetahuan kalian yang kalian miliki. Percayalah, semakin banyak kalian membagi ilmu, akan ada banyak ilmu lain yang kalian dapatkan. Ingat kata-kata ini. Satu hal yang tidak boleh terlewatkan ketika kalian sudah punya niat untuk menjadikan diri kalian bermanfaat bagi orang lain adalah segera untuk melakukannya. Jangan menunda niat yang baik yang sudah muncul. Menundanya hanya akan membuat kalian merasa berat untuk melakukan. Dan jangan lupa, jangan juga pernah merasa dirugikan. Ketika kalian sudah mulai menebarkan manfaat, lakukan semuanya tanpa pamrih. Oke, sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.